Ini jelas utamanya itu penggemblengan hati. Makanya yang diperbanyak di sini itu adalah muhasabah diri. Betapa keras dan derasnya kita itu harus tetap dijalani dan tetap takarub ilallah, tawakaltu ilallah, dengan memperbanyak tafakur, tasakur, dan tajakur. Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila bersih, maka bersih semua amal perbuatannya. Dan untuk membersihkan hati adalah dengan zikir. Tapi dia lupa yang paling berbahaya adalah penyakit hati. Kita harus selalu mengingat kepada Allah dimanapun kita berada. Istilahnya zikir hati kan dimanapun kita berada, saat istilahnya kita lagi apapun yang kita lakukan, kita harus tetap mengingat Allah. Jangan pernah menilai orang lain, tapi nilailah diri sendiri. Segala sesuatu, entah itu kebaikan, segala macam itu semua karena dari Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa ma ibadahku, matiku, hidupku itu kepunyaan Allah. Ya, itulah permainan dunia. Setia Muara Jati. Alhamdulillah di malam menjelang pagi ini saya bisa bersilaturahim bersama teman-teman grup Muara Jati. Kali ini kami sengaja bersilaturahim ke sebuah padepokan yang berada di Desa Lung Hapit. Alhamdulillah terima langsung oleh pengasuh padepokan Sakaratul Maut yang berlokasi di Desa Lung Hapit ini. Alhamdulillah. Selamat malam Kang Ustad. Selamat malam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik, sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana nih Kang Ustad sejarahnya gitu, awal mulanya terinspirasi bahwa padepokan ini dinamakan Padepokan Sakaratul Maut? Silakan Kang Ustad. Alhamdulillah. Jadi gini, yang namanya Padepokan Sakaratul Maut, inspirasinya ya ke situ, bahwa kita semua itu harus selalu mengingat kematian, dan mempersiapkan untuk menghadapi kematian. Itu kira-kiranya. Jadi akhirnya apa? Kita itu mencetak suatu jamaah atau generasi yang siap menghadapi kematian. Karena yang namanya suatu kematian itu hal yang pasti. Itu tadi udah dijelaskan sendiri itu ya. Jadi kematian itu sesuatu yang pasti. Yang pasti. Walaupun jamaah atau masyarakat pada umumnya tidak datang ke sini pun pasti mati itu. Pasti mati. Jadi bukan berarti disiapkan untuk jamaah yang ingin mati aja ke sini ya. Ya bukan itu aja. Karena mati mah itu yang jelas udah pasti. Jadi itulah, jadi istilahnya mah kira-kira membuat suatu nama padepokan itu kira-kira yang sesuai dengan perjalanan kita hidup manusia. Kan katanya gitu, setiap makhluk yang bernapas dan mempunyai nyawa itu pasti mengalami kematian. Jadi tidak usah ditakuti. Kalau itu sakaratul maut memang kita itu pasti mengalami. Nah, dengan adanya itu kita mengingat suatu kematian, mengingat bahwa kita itu akan mati. Nah, sehingga kita itu mempersiapkan bekal untuk menghadapi suatu kematian. Karena yang paling ditakuti oleh manusia itu adalah satu, sakaratul maut. Terus metode apa yang dilaksanakan kebiasaan di sini ketika ada jamaah atau yang mau mesantren gitu di padepokan ini, sehingga betul-betul lulusan dari sini siap untuk menghadapi sakaratul maut? Nah, di sini jelas utamanya itu penggemblengan hati. Makanya yang diperbanyak di sini itu adalah muhasabah diri. Jadi kita banyak-banyak memperbanyak muhasabah diri. Nah, itu yang kita gembleng itu. Jadi tidak ada yang lainnya, terutama itu masalah hati. Nah, makanya di sini tuh bisa disebutkan, nanti bisa diterjemahkan, disebut juga Darul Hikmah, Mahfil Qulub. Nah, kira-kira itu penggodogan hati. Insya Allah kalau orang hatinya itu baik, ya insya Allah perbuatannya juga baik. Nah, makanya itu sakaratul maut itu istilahnya kata-kata kalimat itu ya kira-kira jamaah di sini tuh yang siap menghadapi tantangan,
insya Allah dari keluar dari padepokan sakaratul maut itu kira-kira menjadi orang yang siap menghadapi tantangan kehidupan betapa keras dan derasnya. Kita itu harus tetap dijalani dan tetap takarub ilallah, tawakaltu ilallah, dengan memperbanyak tafakur, tasakur, dan tadakur. Nah itu ya. Berarti setiap jamaah atau santri yang mondok di sini atau jamaah yang silaturahim di sini mengikuti berbagai kegiatan yang ada di padepokan ini, intinya yaitu mau membersihkan hati. Menata hati. Karena hati itu ya bagaikan apa ya? Kalau hati itu kan organ menurut jasmaniahnya, organ hati itu ya kelihatan, tetapi hati secara ruhaniah mungkin ini ya, bukan hati secara jasmaniah. Jadi bolak-baliknya hati, kadang orang itu memiliki sifat sombong, iri hati, dengki, takabur, gelisah, dan lain sebagainya. Itu tergantung hatinya, sehingga ketika datang ke padepokan ini insya Allah akan ditata hatinya. Tata hatinya dan digembleng, diarahkan dan diisi dengan oleh dikiran-dikiran, sehingga apa, kita hidup itu tidak akan pernah mundur, apalagi selangkah sejengkal pun tidak pernah akan mundur untuk menghadapi suatu kehidupan. Jadi teringat dengan kalimat yang sering kita ucapkan itu, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala taatika, dan yang sebagainya. Mungkin itu prosesnya itu kita menginginkan, kita mengharapkan ya tetap kepada Allah ya. Ya muqallibal qulub, yang membolak-balikan hati itu manusia. Ya yang membolak-balikan hati manusia itu hanya Allah. Makanya di sini tidak ada kalimat bahwa sumpah mana ada datang orang ke sini bahwa itu tamu saya tidak merasa. Itu tetap tamu Allah, karena yang membolak-balikan hati manusia itu adalah Allah. Menggerakkan ke sini itu karena Allah. Makanya di sini diterima dengan karena Allah juga. Jadi tidak ada kalimat-kalimat selain Allah. Nah, di situ karena apa? Rasul sendiri berbicara di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu benar, bersih, maka bersih semua amal perbuatannya. Dan untuk membersihkan hati adalah dengan dzikir, tidak ada lainnya. Makanya di sini tuh harus dihilangkan penyakit-penyakit yang berada di dalam hati. Karena apa? Orang kebanyakan tuh takut sama penyakit stroke ya, takut sama penyakit lahir sebagainya. Tapi dia lupa yang paling berbahaya adalah penyakit hati. Syirik, bidik, iri, dengki, dan dendam, dan sebagainya. Karena penyakit itu dibawa mati. Kalau penyakit lahir biasa itu nggak akan dibawa mati. Tapi kalau udah tersimpan di dalam hatinya, sifat dendam, syirik, iri, dengki, nah itu karena Allah itu melihat kita itu adalah hatinya. Nah, itu karena ada suatu rahasia di dalam hati itu, ada suatu lubang yang sangat kecil, dan disitulah keluar masuknya ruh. Makanya kita harus dilatih dengan dzikir. Makanya di sini tuh mempelajari suatu anatomi tubuh kita, itu yang terdiri ke 7 latifah. Jadi itu nanti yang harus kita bersihkan. Satu-satunya harus dengan dzikir. Nah, insya Allah dengan dzikir itu nanti akan melemah, karena hati itu kerasnya melebihi batu. Itu belum seberapa. Kalau orang bilang kepala batu itu belum seberapa. Baru kepala kan. Apalagi hatinya. Nah itu kurang lebihnya. Tapi kebanyakan manusia dan masyarakat pada umumnya menilai bahwa penyakit hati itu sepele, karena tidak kelihatan itu. Yang lebih dahsyat itu penyakit yang lahiriah. Mulai dari endasnya puyeng, sakit kepala ringan. Tapi ketika sakit kepalanya sampai kumat gitu, akhirnya kemana-mana. Bahkan medis mengatakan bahwa ada kanker, ada stroke, ada itu, padahal semua itu kan penyakit lahiriah. Itu yang masyarakat pada umumnya ditakuti. Padahal penyakit yang sangat dahsyat itu adalah penyakit yang ada di dalam hati. Ketika hatinya bersih, maka akan menjiwai ke organ tubuh yang lainnya menjadi bersih. Karena penyakit apapun secara lahiriah pasti akan bisa terobati ketika hatinya qalbin salim. Itu nah, insya Allah dengan kita membersihkan hati kita itu akan semuanya terasa nikmat hidup itu. Kita akan tahu kehidupan kita, karena hati kita itu bersih.
Dan tidak lain, pokoknya tidak ada yang bisa membersihkan hati kecuali dengan ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Kita harus selalu mengingat kepada Allah dimanapun kita berada. Nah, disinilah di Padepokan Sakaratul Maut itu yang ditekankan itu ke situ. Jadi tidak ada yang lainnya. Dan nanti pun orang bisa muhasabah itu karena dengan hatinya bersih. Insya Allah dengan hatinya bersih, orang itu akan bisa segala-galanya dan menerima keadaan apapun yang dia alami. Nah, di situ ajaran yang di benar-benar. antara tadi juga dijelaskan oleh Kang Ustadz bahwa kita harus muhasabah dalam rangka untuk mensucikan hati. Di antaranya yaitu kita selalu ingat apa zikir kepada Allah. Ya, itu. Alam bizikrillah tatmainul qulub. Itu tidak terbatas ya waktunya kapan zikiran itu, kapan saja. Tidak terbatas. Kapan saja, di mana saja. Yang namanya zikir itu tidak akan terbatas. Nah, kalau kita pemahaman di dalam suatu kehidupan, nah itu orang ada yang berkata zikir, ada yang berkata wirid. Nah, kalau zikir itu tidak akan terbatas dan waktunya pun kapan saja. Beda lagi dengan wirid. Kadang-kadang wirid itu mempunyai bilangan, ya, jumlah sekian dan sekian. Nah, kalau zikir itu tidak ada. Makanya diperintahkan mengingat Allah itu tatkala dimanapun kamu berada. Nah, itulah isi daripada suatu sholat tuh ke situ. Makanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu 5 waktu sholatnya. Tapi kalau sholatnya di dalam hati, sholatnya hakikat, tidak ada waktunya. Ya, sebentar Kang Ustadz. Ini menurut versi Kang Ustadz seperti itu ya. Bagaimana menurut Abah Toto nih? Ya. Masalah muhasabah diri dengan cara membersihkan hati, bahwa hati itu akan tentram apabila selalu zikiran kepada Allah. Definisi antara zikiran dan wiridan gitu di masyarakat itu ada yang disebut zikiran, ada yang disebut wiridan. Kalau wiridan kata Kang Ustadz itu ada bilangannya. Kalau zikir itu tanda ada bilangan, zaman sekarang unlimited gitulah zikiran. Bagaimana menurut Abah Toto ini? Ya, sesuai yang tadi dikatakan sama Kang Adul, memang istilahnya zikir hati kan dimanapun kita berada, saat istilahnya kita lagi apapun yang kita lakukan, kita harus tetap istilahnya konsentrasi ke Allah, mengingat Allah selalu itu. Jadi ketika hati kita sudah pantang kepada Allah, kapanpun, ketika kita bagaimanapun, dimanapun ada, insya Allah kita termasuk orang-orang yang liulil albab dalam Al-Quran. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna ma khalaqallahu fis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar ila akhirih. Jadi sampai mencapai makom ulul albab. Nah, itu tujuannya. Nah, makanya tadi kenapa kebanyakan orang itu dia langsung melaksanakan zikir. Nah, makanya di Padepokan Sakaratul Maut sebelum dia melaksanakan zikir harus muhasabah diri. Muhasabah dulu. Nah, setelah dia bermuhasabah, jangan pernah menilai orang lain, tapi nilailah diri sendiri. Karena yang tahu kita benar dan tidaknya itu ada diri kita sendiri. Kadang-kadang orang lain bisa dibohongi, tapi diri kita sendiri tidak akan bisa. Makanya itu muhasabah dulu. Nah, makanya diperintahkan tafakur. Setelah tafakur kita tasakur. Nah, baru kita melaksanakan tadakur. Kadang-kadang kebanyakan orang langsung tadakur, makanya apa tujuannya dia nggak ngerti. Akhirnya dia tetap aja saya kayak gini. Nah, padahal tadi ala bidzikrillahi tatmainul qulub, dengan mengingat Allah hati kita itu akan tenang, tentrem, adem, ayem. Jangankan dikasih kenikmatan harta benda, tidak pun itu akan terasa nikmat. Nah, di situ makanya sampai orang-orang bijak berkata, kaya harta belum tentu kaya hati, tapi kaya hati sudah jelas kaya harta. Nah, sampai ke situ. Menarik sekali nih pembicaraan kita di malam ini, Kang Ustadz. Terima kasih, Bapak Toto juga terima kasih. Ternyata pemirsa Muara Jati yang budiman, walaupun suasana di malam hari ini
udah menjelang pagi ini ngobrol-ngobrolnya sangat indah sekali dan sangat menyentuh hati, karena dengan obrolan ini kita dapat merasakan dan kita mendapatkan suatu keimanan bagi kita sendiri akan ketentraman hati. Jadi nilai kebahagiaan itu bukan diukur dari berapa banyaknya duit kita, berapa banyaknya sawah atau mobil atau harta kita, tetapi ketentraman hati, kebahagiaan itu terletak di dalam mampu tidak kita menerima apa yang telah diberikan atau dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Nah itu utamanya, karena gini, orang kebanyakan tidak akan bisa menerima. Jangankan istilahnya sama keadaan susah, keadaan senangnya pun dia tidak akan pernah merasa puas, karena itulah di dalam hatinya itu. Berarti ini salah satu metode supaya kita bisa muhasabah diri ya. Bagaimana caranya nih Kang Ustadz supaya bisa tenang hati kita, walaupun nggak ada uang tenang, apalagi ada uang tenang, tapi tidak jaminan ada uang jadi tenang tuh. Berarti ini caranya bagaimana itu? Ini suatu trik gitu supaya kita tuh tenang terus. Di samping kita berzikir kepada Allah, ala bizikri tatmainul qulub, metodenya itu bagaimana gitu cara untuk bisa kita menenangkan hati kita ini. Nah itu caranya. Walaupun berbagai masalah suatu kehidupan, kalau kita kembali muhasabah diri, nah sekarang gini, kok kenapa kita sampai kayak gini? Itu yang dipertanyakan itu jangan istilahnya tatkala kita susah aja, tapi tatkala kita pun diberikan rezeki oleh Allah, nah itu tetap harus muhasabah diri. Itu pertama ke situ dulu. Nah setelah ke situ, nah baru kita itu harus mengingat kembali lagi segala sesuatu, entah itu kebaikan, segala macam itu semua karena dari Allah. Jangan pernah berpikir karena yang lainnya. Kalau kita yang berpikir yang lainnya itu nanti akan timbul juga penyakit hati. Suatu contoh, kita sumpamanya kena kayak gini gara-gara teman saya si A. Nah itu nggak benar. Itu semata-mata karena Allah. Kalau manusia itu hanya sekedar sebab. Nah, itu sekedar sebab. Makanya di sini, nah itu suatu metodenya. Kita harus muhasabah diri. Tafakur. Apa kok bisa saya kayak gini? Saya lupa kepada Allah. Kembali kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Kok kenapa tadi kayak gitu? Kalau ibarat badan itu lagi demam. Nah, makanya harus ditenangkan dulu, didinginkan dulu. Nah, setelah kita dingin, nah baru berzikir. Masalah apapun, segala ruwetnya, ya susahnya kehidupan di alam dunia, kalau hati kitanya tenang, insya Allah bisa diselesaikan. Iya, itu metodenya sangat cantik dan sangat singkat tapi padat banget ini, terinspirasi, dan itu pun sesuai dengan ayat Al-Quran. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Bahwa Allah yang mengetahui segala sesuatu, Allah yang memiliki segala sesuatu, Allah yang mengendalikan sesuatu. Segala sesuatu itu dikendalikan oleh Allah. Nah, apapun yang terjadi pada diri kita, kebanyakan ini kita di manusia biasa seperti saya ini, kalau lagi susah baru ingat sama Allah. Kapan? Ketika sehat, ketika kita senang, ketika kita berlimpah harta lah gitu, ingat tuh. Sehingga ketika kita dirundung musibah, dirundung masalah, baru kita taqarrub ilallah, baru kita mensucikan diri, muhasabah diri. Apakah harus dikasih musibah dulu pada diri manusia itu supaya manusia bisa mensucikan diri ini, Kang Ustadz? Sebenarnya tidak harus seperti itu. Kalau kita itu tahu bahwa segala sesuatu itu adalah istilahnya itu dari Allah. Enggak seperti itu tuh, hanya suatu cara. Allah sebenarnya tuh, Allah tuh ibaratnya kasihan kepada kita. Itu sebenarnya bukan musibah, cuma mengingatkan. Mungkin banyak kita yang lupa. Diingatkan sehingga kita itu kembali lagi kepada ihdinas siratal mustaqim. Nah, ke situ. Jadi kita itu positif. Jangan saya tuh kena musibah. Nah, kalimat musibah itu sebenarnya kalau orang yang sudah berzikir itu tidak ada kalimat musibah. Nah, di situ tuh tidak ada, karena itu semata-mata pengakuan Allah kepada kita. Jadi tidak ada nanti harus gimana, wah ya nggak mungkin. Jadi kebanyakan memang ya wajar, manusiawi yang sudah
beredar di masyarakat bahwa itu namanya musibah. Padahal menurut orang yang ahli zikir mah itu bukan suatu musibah, tapi itu merupakan anugerah. Harus disyukuri. Ketika dikasih musibah, ya kata masyarakat gitu musibah, tapi bagi orang itu bukan musibah namanya. Tapi di Al-Qur'an Allah juga bilang faiza asobatsu musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kalau kata-katanya itu musibah dalam Al-Qur'an tuh. Nah, berarti kan itu udah jelas ada kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tatkala itu datangnya dari Allah tidak ada, hilang kalimat musibah itu. Karena apa? Tidak mungkin Allah itu memberikan istilahnya yang nggak enak kepada umatnya, tidak mungkin. Nah, bedanya gini, sesuatu yang baik itu datangnya itu dari Allah. Ya. Kalau sesuatu yang jelek itu datangnya dari kita sendiri, kan gitu. Makanya di sini teori di dalam sakaratul maut, orang itu hidupnya itu senang, susahnya itu karena diri kita sendiri. Nah, kalau Allah itu sekedar menentukan. Makanya orang Jawa bilang kalau istilahnya yang lagi nggak enak, lagi ngunduh uang penggawe. Itu padahal itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi segala yang senang, yang nggak senang, yang nggak enak, itu semua itu datangnya dari Allah. Makanya tidak ada kalimat, makanya tadi itu walau kita butuh, kita tidak, kita kena musibah, kita kena dikasih rezeki, tetap ala dikir yang jangan pernah putus. Jangan begitu kita kena musibah, nah baru kita dikir. Nah itu bukan ala bidikri tatkala qulub, ala bidikri tatkala butuh. Nah, jangan sampai kayak gitu. Menarik juga ini pembahasan Kang Ustadz ini. Jadi maksudnya kira-kira ayo bareng-bareng memahami dan menghayati. Terus diperbanyak afala yaqilun, afala yatafakkarun. Jadi harus berpikir dengan akal dan pikiran. Kadang-kadang tidak seharus hakikat terus, tapi syariat itu perlu. Jadi syariat itu adalah suatu hukum yang membatasi hakikat. Karena kalau tidak dibatasi ya susah. Nah tadi tertarik dengan kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa ma ibadahku, matiku, hidupku itu kepunyaan Allah. Padahal itu langsung berhadapan kepada Allah. Nah sekarang ada suatu pertanyaan, kenapa kita itu udah berjanji di hadapan Allah, tatkala pada dikasih sakit gigi baik, udah aduh masuk udah nggak nerima. Padahal itu udah jelas, sholat, ya, ibadah, hidup dan matiku itu kepunyaan Allah. Jadi apa artinya kita itu tadi yang dikatakan itu lahir itu tidak bawa apa-apa. Intinya ya tidak punya apa-apa. Cuma kita kan ada di dunia, itulah permainan dunia. Terima kasih Kang Dul, terima kasih Bapak Toto. Alhamdulillah sahabat Muara Jati yang budiman, dengan obrolan tema di malam hari ini yaitu muhasabah diri. Ternyata di padepokan yang diasuh oleh Kang Ustadz Dul ini dinamai padepokan sakaratul maut. Dengan metode yang telah tadi disampaikan oleh Kang Ustadz juga oleh Bapak Toto, semoga bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya pribadi, umumnya buat pemirsa semua. Semoga dengan adanya obrolan di malam hari ini bisa membawa hikmah dan keberkahan buat kita semua. Selamat dan sukses buat Muara Jati. Kang Dul, Kang Ustadz, selamat. Terima kasih. Betul juga terima kasih. Semoga kapan-kapan, lain waktu, lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dalam acara dan gelombang yang berbeda, mungkin temanya yang berbeda. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.